Kalau selama pandemi ini gimana kondisi, terganggu kah atau ada kita bisa bilang minta relaksasi juga nggak Bu di kondisi kayak gini? Terima kasih. Nah, ini pertanyaannya bagus banget. Karena di masa pandemi COVID-19 ini kita tentunya juga mengalami hal yang sama dan seluruh perekonomian di Kota Palembang khususnya itu mengalami hampir lockdown ya. Kemudian di Pasar 16 sendiri kita juga mengalami bahwa penghasilan kita itu menurun sampai titik terendah dari 0 sampai 20% itu di 3 bulan pertama masa pandemi. Kemudian di 3 bulan kedua masa pandemi kita hanya naik penghasilannya hanya 40%. Tapi alhamdulillah kami juga ucapkan terima kasih dan juga apresiasi kepada Bapak Wali Kota Palembang Pak Harmojoyo dan juga melalui PD Pasar telah memberikan keringanan. Ini berlaku umum juga untuk seluruh pasar lain bahwa untuk setoran PAD itu diberikan keringanan diturunkan sebesar 30%. Jadi kami hanya menyetor 70%. Nah, itu lumayan membantu walaupun kalau kita lihat dari angkanya memang jauh tapi kita sudah cukup mengapresiasi. Kalau dari penghasilan kita kan hanya 20%. Sementara yang harus kita bayarkan 70 tapi ya lumayan kita sudah dapat potongan 30%. Tidak hanya kita karena itu ada edaran Pak Wali Kota ya dalam rangka merespon pandemi Covid yang terjadi khususnya di Kota Palembang. Kalau di awal tahun ini gimana Bu? Di Januari kemarin kita tetap samakah untuk penyetoran PAD-nya Bu? Atau ada juga berkurang seperti 3 bulan pertama gitu Bu? Kalau untuk di Januari ini tetap sama, kita penyetorannya tetap kembali ke 100%. Saat itu relaksasi yang diberikan oleh Pak Wali itu sampai dengan bulan Juni. Jadi 6 bulan bukan 6 bulan tuh. Ada nanti edaran. Sampai dengan bulan Juni, Juli sudah mulai normal lagi. Dan kita juga dari bulan Januari ini memang penyetoran normal kan kita harus ikuti juga aturan dari Pak Wali ya. Jadi kalau untuk omset pasar 16 sendiri belum normal karena saat ini berapa? Pedagang sekarang tingkat okupansinya itu tinggal sekitar 70% tingkat okupansi. Dari tingkat okupansi. Dari total berapa kios itu Bu? Ya? Dari total berapa kios? Dari total hampir 2000 ya. Hampir 2000 itu tingkat okupansinya turun 70%. sekali menjadi 70. Nah, dari tingkat okupansi 70% itu pun setiap hari yang buka dan berdagang juga turun lagi gitu. Turun lagi sampai dengan 60 sampai ke 70% dari 70% itu tadi. Karena kita lihat pergerakannya tiap hari. Banyak pedagang yang gulung tikar dan tutup karena terkena pandemi tadi. Mereka tidak berputar karena terus terang aja Mbak. 3 bulan pertama itu yang dagang juga takut datang ke pasar, yang pembeli pun juga takut. Nah, untung saja kita terbantu dengan tren sekarang adanya online shop. Jadi mereka juga berdagang secara online pada saat pandemi. Hanya bertahan seperti itu. Silakan nanti boleh dicek di bawah banyak yang tutup terkena dampak pandemi. Itu rata-rata yang tutup apa ya Bu? Maksudnya sektor pedagang apakah? Apa pakaian? Pakaian yang banyak ya? Banyak pakaian. Dan mereka mungkin karena permodalannya tidak cukup atau karena perputarannya tidak sesuai dengan apa ya yang harus mereka biaya operasional harus mereka keluarkan sehingga saya sering ngecek ke bawah banyak sekali yang tutup sudah tulisannya sudah dikontrakkan ulang sudah tutup benar-benar tutup tidak beroperasional lagi dan itu banyak mencapai 30% yang benar-benar tutup. Mungkin biasanya saat normal kita penghasilan pedagang itu bisa capai berapa sih Bu? Yang perputaran pedagang. Kita tidak bisa mengambil rata-ratanya kalau per pedagang karena di sini kan ada yang kategorinya agen besar, itu kan yang wholesale ya seperti itu, agen besar, agen menengah, agen kecil dan eceran. Artinya kalau per pedagang kita tidak bisa, tapi kalau perputaran keseluruhan itu per harinya kalau 1 miliar lebih sebelum pandemi. Per hari sebelum pandemi. Kalau sekarang sebelum pandemi karena ini pusat grosir terbesar di Sumatera Selatan. Kalau sekarang ya itu kan persentasenya hampir sama lah. Masih 20, 40. Masih ngesot nggak sih Bu istilahnya? Masih ngesot. Masih ngesot. Tapi mereka tetap bertahan. Saya benar-benar di sini memberikan semangat ya kepada para pedagang untuk tetap bertahan dan mereka saya lihat sudah mulai banyak berjualan online. Banyak terbantu dengan marketplace baru. Ya.
Dan kita juga kemarin sempat bekerja sama dengan salah satu marketplace di sini, ada Belido dan Siap Bos, yang kita kerjasamakan supaya pedagang silahkan pakai, silahkan pakai untuk mendaftar di situ untuk membantu Mbak. Karena masa pandemi hubungan langsung jual beli antara pedagang dan pembeli memang harus diminimalisir.